Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita masih akan membahas nama-nama yang pernah disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia menyebut sendiri nama-nama tersebut untuk dirinya maupun nama tersebut disebut oleh orang lain, termasuk oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa minha, di antara nama Nabi Muhammad yang paling populer tentu Muhammad. Nah, selanjutnya di antara nama beliau yang paling populer adalah Ahmad. Ya, wa huwal ismul ladzi sammahu bihi al-Masih. Jadi nama Ahmad ini di dalam Al-Quran adalah nama terhadap Nabi akhir zaman yang dinamakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam itu disebut dengan Al-Masih. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, lisirin dzakarnahu fi dzalikal kitab. Ada rahasia sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam kitab itu. Apa yang dimaksud dengan kitab itu? Kitab yang beliau sebut pada pertemuan yang lalu. Beliau menyebut salah satu kitab yang beliau karang. Ada satu kitab yang beliau karang, judulnya Jila'ul Afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Jadi kitab ini beliau mengklaim merupakan kitab pertama yang membahas secara spesifik nama-nama Rasulullah SAW, baik yang dia sebut untuk dirinya sendiri maupun yang disebut oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa nama Ahmad ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad nama al-ismu alladzi sammahul Masih, nama yang diberikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, ini mungkin kita bisa merujuk dalam surat Shad. Jadi satu-satunya ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang menyebut Nabi akhir zaman itu Ahmad di dalam surat Shad ayat 6. Di situ dalam konteks Nabiullah Isa alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Maka kemudian ayat itu dimulai dengan firman Allah, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jami'an. Hai Bani Israel, saya ini yang bernama Isa putranya Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Saya membenarkan apa saja yang dibawa oleh Musa di dalam kitab Taurat. Satu lagi tugasnya, selain membenarkan risalah Nabi sebelumnya atau syariat Nabi sebelumnya, syariat Nabiullah Musa, kata Nabi Isa, sebagaimana dicerita ulang oleh Allah dalam surat tersebut, wa mubasysyiran
binabiyyin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya juga ingin memberi kabar gembira bagi kalian. Nanti kelak di akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Maka di sini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, penamaan Ahmad itu dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dalam surat tadi. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam yang menamakan akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, itu Nabiullah Isa dalam konteks beliau berdakwah kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tidak disebut dengan Muhammad? Kenapa Nabiullah Isa alaihissalam tidak diceritakan ulang sama Allah? Padahal itu kan dalam Al-Quran. Beda kalau dalam Injil. Dalam Injil itu mungkin Muhammad, dalam bahasa Injil Yohana. Jadi Yohana itu semakna dengan Muhammad. Yohana itu bahasa Suryani, Muhammad itu bahasa Arab. Ya, kenapa kemudian tidak disebut langsung Muhammad min ba'di ismuhu Muhammad? Kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian. Jadi di dalam kitab tafsir dijelaskan Nabiullah Isa alaihissalam itu hidup 570 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ahmad ya dalam bahasa Arab, kata Ahmad itu namanya isim tafdil. Bentuk kata superlatif ya. Bentuk kata superlatif. Misalnya saya mau mengatakan ini dalam bahasa Arab qararah. Qararah itu botol. Ini botol lebih besar daripada gelas ya. Atau ini botol lebih besar daripada, atau yang lain misalnya meja lebih besar daripada kursi. Al-maktab akbaru minal kursi. Dalam bahasa Arab seperti itu. Akbar itu namanya isim tafdil. Artinya yang lebih besar. Yaitu kata superlatif dalam bahasa Arab atau isim tafdil. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Ahmad itu isim tafdil. Maknanya ahaku bil hamdi. Jadi nanti Nabi akhir zaman itu dia lebih patut dipuji daripada saya. Jadi maknanya seperti itu. Ahmad di situ maknanya seperti itu. Nah karena sosok Muhammad itu belum hadir, jadi saya ulangi kata Muhammad, kemarin kita sudah bahas itu, tapi untuk pemantapan pemahaman kita, kata Muhammad itu merupakan maf'ul, ya, isim maf'ul, kata objek. Asal katanya hammada, yuhammidu tahmidan. Fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Jadi isim maf'ul. Objek yang dipuji-puji. Jadi manusia yang dipuji-puji namanya Muhammad. Nah, manusianya belum lahir, gimana caranya muji? Tidak bisa paham Bapak Ibu. Maka Nabiullah Isa alaihissalam tidak menyebut wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Muhammad. Ya karena manusianya belum lahir, belum berwujud. Bagaimana kita memuji-muji sesuatu yang belum berwujud? Misalnya ada seorang pasangan suami istri bercita-cita punya anak. Nanti kalau kita punya anak, kita akan puji-puji terus anak itu. Gimana caranya puji? Objeknya aja belum ada. Nah, itu kan kecepatan namanya, overlap. Ya kecuali si anaknya sudah ada, baru dipuji. Ya tapi Nabi Isa alaihissalam dalam konteks ini ingin memberitahu umatnya Bani Israel, nanti Nabi akhir zaman itu kalau, ya itu kan syarat, jika kalau dia muncul, maka dia itu lebih berhak dipuji daripada saya. Itu Bapak Ibu. Maka dalam ayat itu Nabiullah Isa alaihissalam berkata, mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul setelah saya, dan rasul itu orangnya lebih patut untuk dipuji. Ya, kata Ahmad itu sekali lagi bentuk kata superlatif atau isim tafdil dari kata hamada. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW yang selalu diselawatkan namanya. Ketika disebut namanya, dia diselawatkan namanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, satu-satunya perintah yang diperintahkan kepada kita umatnya, yang juga Allah Subhanahu Wa Taala kerjakan itu ya salawat. Kalau Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah kita puasa, Allah juga tidak puasa. Allah perintah kita bayar zakat, naik haji, Allah tidak bayar zakat, Allah tidak naik haji.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintah untuk berselawat kepada Muhammad ini nabi akhir zaman, maka Allah duluan menegaskan kalau dia juga berselawat kepada nabi akhir zaman ini. Innallaha, bahkan bukan hanya dirinya, wa malaikatahu, dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusalluna ala nabi, semuanya bersalawat kepada nabi. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah itu Bapak Ibu. Tapi ketika lahir wujudnya sudah ada, maka kakeknya Rasulullah dalam satu versi yang memberikan nama Rasulullah itu Muhammad, kakeknya Abdul Muthalib. Satu versi yang lain yang memberikan nama beliau Muhammad, ya ibunya sendiri Aminah. Nah wujudnya sudah ada. Nabi Muhammad itu semenjak lahir dia sudah dipuji-puji. Ya, lahirnya itu berbeda dengan lahirnya bayi yang lain. Enggak ingusan, yang enggak, ya kalau bayi lahir ingusan, Nabi Muhammad enggak merepotkan ibunya. Kalau bayi lahir merepotkan ibunya. Maka karena sikap-sikap ini dia dipuji. Halimatus Sa'diyah, seorang ibu asuh dan ibunya menyusuinya, susah hidupnya, ambil Nabi Muhammad hidupnya bahagia, barokah. Maka semenjak kecil ini orang dipuji-puji, maka disebut dengan Muhammad. Ya, Muhammadun. Satu lagi Bapak Ibu namanya Mahmud. Ya, dasar katanya Hamida. Kalau tadi Hamada, tapi kalau Hamida Yahmadu itu objeknya dalam bahasa Arab Mahmud. Mahmud dulu orangnya pernah kita puji, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, menurut tafsir Sya'rawi, ketika orang yang sudah tidak ada lagi itu kita puji-puji, wadzaka Mahmudun, dia itu Mahmud. Artinya objek yang kita puji itu sudah tidak ada lagi, tapi masih dirasa ada. Karena kayak Nabi Muhammad itu, orangnya sudah lama tiada di tengah-tengah kita, tapi wujudnya, spirit itu semangat Nabi Muhammad, itu selalu ada Bapak Ibu. Dalam sholat, Bapak Ibu tidak sah kalau nggak baca salawat kepada Rasulullah. Pada tahiyat terakhir itu kan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai Allahumma barik Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu kan semua salawat kepada Rasul yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sholat yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dia rahasia yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang dalam kitab Zadul Ma'ad tidak dibahas. Tapi kalau kita merujuk ke dalam kitab Jila'ul Afham fi Fadli Salati Wassalam ala Khairil Anam, ini diceritakan dengan lugas, dengan panjang lebar oleh beliau. Itu resume-resume saja kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Fakta Nabi Muhammad lahirnya dengan nama Muhammad, tapi yang disebut dalam Al-Quran namanya Ahmad. Jika kita memahaminya dengan model tadi, tidak ada pertentangan. Ya. Kenapa? Karena wujudnya belum ada. Ketika beliau lahir baru wujudnya ada, namanya baru Muhammad. Tapi cakar kata semuanya. Hamida, Yahmadu, Hammada, Yuhamidu, Muhammadun, Muhammadun, Mahmudun, Ahmad, Alhamdu, itu cakar kata semuanya. Jadi intinya itu adalah maknanya puji-pujian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara nama Nabi Muhammad yang lain, wa minha al-mutawakkilu, itu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa minha al-mutawakkil. Jadi Nabi Muhammad itu juga disebut al-mutawakkil, yang sering mewakilkan kepentingan orang lain. Bahkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala sendiri diwakilkan oleh Rasulullah, ya kan? Jadi Rasulullah itu kan perwakilan Allah, jadi disebut al-mutawakkil. Bahkan dulu ketika beliau sebelum jadi nabi, ada urusan nego buat diplomasi, orang-orang Arab itu sering mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, maka disebut dengan al-mutawakkil. Nah ini menariknya kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Buyu', ada satu bab namanya karahiyatus sakhabu fil aswaq. Makruh hukumnya kita berteriak-teriak di pasar. Itu ada nama judul bab dalam Sahih Bukhari,
Judul babnya karahiyatu sahabu fil aswaq. Makruh hukumnya kita berteriak-teriak di pasar. Nanti ini menjelaskan kenapa Rasulullah punya nama Al-Mutawakkil. Tapi sebelum saya menjelaskan itu Bapak Ibu, menarik hadis ini atau bab ini. Di pasar saja yang terkenal dengan ramai, riuh, ribut, hukumnya makruh kita teriak-teriak, apalagi di masjid. Nah, jadi kalau ada orang buat keributan di masjid, asyaddu karahatan ya, dalam bahasa fikihnya. Lebih makruh kalau enggak dekat ke haram. Karena di pasar saja ciri-ciri Nabi itu Bapak Ibu, meskipun dia berdagang, Nabi Muhammad kan pedagang, tapi dia tidak pernah meninggikan suaranya di dalam pasar. Nah, hadis itu sendiri diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Diceritakan di dalam hadis itu, suatu hari ada seorang tabi'in namanya Atha bin Yasar nanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya, pertanyaannya gini, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Tolong kasih tahu saya bagaimana sifat Rasulullah yang diceritakan dalam kitab Taurat. Dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As, ajal. Oke, saya akan ceritakan itu, katanya. Wallahi wa innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifati fil Quran. Sungguh demi Allah, Rasulullah SAW itu disifati dalam kitab Taurat sebagaimana dia disifati di dalam Al-Quran. Jadi matching. Ciri-ciri yang disebut dalam kitab berulang balik tersebutkan kembali di dalam kitab Al-Quran, di dalam Al-Quran. Salah satunya yang dibacakan oleh Abdullah bin Amr bin As, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Maka nanti ketiga ini Bapak Ibu, syahidan wa mubasyiran wa nadhira, itu menjadi nama lain juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Muhammad, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Sesungguhnya kami mengutusmu ke tengah umat manusia sebagai siapa? Syahidan, sebagai saksi. Saksi bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu telah melakukan risalah dakwahnya. Wa mubasyiran, memberitakan kabar gembira bagi siapa saja yang buat taat kepada Allah. Wa nadhira, dan peringatan bagi saja yang membangkang kepada perintah Allah. Kemudian disebut di dalam hadis itu wahirsan lil ummiyin. Fungsi lain dari Nabi Muhammad itu sebagai penjaga kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Jadi Nabi Muhammad itu kan Nabi yang diutus ke tengah-tengah masyarakat ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Dalam kitab sejarah yang lain diceritakan saat Rasulullah menerima wahyu di kota Mekah Al-Mukarramah yang bisa baca tulis cuma berjumlah 12 orang. Dari sekian banyak populasi penduduk pada saat itu, yang bisa baca tulis itu 12 orang. Wah, itu kan dulu lama. Enggak, itu sudah masa sejarah. Jadi kan kalau kita baca sejarah dunia dibagi dua, ada prasejarah dan sejarah. Pembeda antara sejarah dengan prasejarah salah satunya dikenal budaya baca tulis. Yang kedua dikenal budaya hidup menetap. Prasejarah itu hidupnya tidak menetap, nomaden, pindah-pindah ke dalam gua seterusnya. Tapi yang namanya sejarah itu sudah mengenal hidup bertani. Orang bercocok tanam itu tidak mungkin hidupnya nomaden. Karena hari ini nanam baru bisa panen 6 bulan kemudian. Kalau hidupnya nomaden, siapa yang rawat tanamannya, kan itu. Orangnya hidupnya nomaden, pencahariannya itu lewat berburu. Ya, nombak, dapat kambing, makan. Nggak ada lagi sumber kehidupan, cari lagi ke sana. Itu ciri-ciri masyarakat prasejarah. 2500 tahun sebelum Masehi itu sudah sejarah, Bapak Ibu. Buktinya apa? Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi yang bisa menulis kitab sucinya. Jadi ketika Nabiullah Musa alaihissalam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semua wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ditulis oleh Nabi Musa dalam lempengan yang disebut dalam Al-Qur'an Al-Wah. Lempengan batu itu ditulis. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa alaihissalam pangerannya Mesir, kan? Diasuh sama Fir'aun. Dan masyarakat Mesir kuno itu sudah bisa baca tulis. Huruf tertua di dunia itu namanya huruf hieroglif. Hieroglif. Yaitu punya orang Mesir kuno. Nabi Musa bisa baca tulis.
Masa Nabi Muhammad yang lahir 570 tahun Masehi tidak bisa baca tulis? Nah, ini sejarahnya seperti itu. Artinya memang sengaja disetting sama Allah Subhanahu wa taala Muhammad itu sebagai pengawal masyarakat yang ummi, wa hirsan lil ummiyin. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu wa hirsan lil ummiyin. Kemudian disebut oleh Allah wa huwa abdi wa rasuli. Dia itu adalah hamba saya dan rasul saya. Wa samaituka al-mutawakkila, dan aku menamakan dirinya itu al-mutawakkil. Jadi Bapak Ibu, kata al-mutawakkil, nama Nabi Muhammad al-mutawakkil itu diperoleh dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu. Jadi itu semacam hadis qudsi yang diulang kembali diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Ciri-ciri lain yang disebutkan di dalam hadis itu, walaisa bifaddin wala ghalidin. Orangnya tidak cepat marah dan bukan orang yang keras hati. Maka dalam ayat Al-Quran itu ada, sempat Nabi Muhammad itu ditegur ketika bersikap keras, sulit menerima pendapat sahabat-sahabatnya itu, dan cenderung ketika mengambil keputusan otoriter. Nabi Muhammad sempat ditegur sama Allah. Kata Allah dalam surah Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah yang Allah curahkan kepadamu Muhammad, lintalahum, berlemah lembutlah kepada mereka, maksudnya kepada sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu bersikap keras dan kasar sama sahabatmu itu, lam faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu. Artinya orang tidak simpati lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu menuai banyak simpati bukan karena pinter. Banyak sekali sekarang Bapak Ibu orang pinter tapi akhlaknya tidak punya, orang tidak simpati. Tapi orang biasa saja, ya, sederhana biasa saja, tapi budi pekertinya baik, insya Allah diterima oleh banyak orang, simpati banyak orang kepada kita. Maka Rasulullah SAW disebut di dalam hadis tadi, walaisa bifaddin wala ghalidin, orangnya itu tidak bersikap keras, juga bukan orang yang kasar bawaannya. Walaisa bisakhabin fil aswaq, kalau dia jalan-jalan ke pasar tidak pernah neriak. Transaksi di pasar itu, ay kena lepeng kembalian nanti. Kalau kita kan gitu, bang kopi le, misalnya duduk di kedai kopi, sangar, ini itu. Kalau pernah Bapak Ibu dapati orang seperti itu, walaupun jenggotnya tebal, tapi di dalam konteks itu dia tidak sedang mengamalkan sunnah Nabi seperti itu. Nabi tidak suri itu, ya, walaupun jenggotnya tebal ya. Seandainya ada orang jenggot, kan ada sebagian ngandalin jenggot tebal itu sunnah, yang nggak jenggotan itu tidak sunnah. Tapi ketika di pasar dia ngomongnya gitu, woi kejar oleh, pakai trik, nah itu nggak sunnah. Kenapa? Karena katanya Nabi Muhammad itu kalau sudah ke pasar, alaisa bisakhabin fil aswaq, dia tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah meninggikan suaranya meskipun di pasar, apalagi di luar pasar. Lah kalau kita sekarang penceramah di masjid teriak-teriak, itu gimana itu? Maka saya sering buat refleksi. Ini mohon maaf agak sedikit menyimpang, tapi penting menurut saya. Saya sering merenung Bapak Ibu. Dulu saya ini termasuk anak nakal. Ya, ini nanti disiarkan pasti dinonton sama orang tua saya tahu. Jadi satu hari saya senang main bola, ada teman saya di tackle dari belakang, jatuh secara spontan dia neriak, kejar sapi kan, dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa kejar sapi, tapi kalau dalam bahasa Aceh enggak enak kita dengarnya Bapak Ibu, kejar sapi itu. Ya kejar sapi kamu, kurang ajar kamu. Itu kan dalam bahasa Aceh dia marah-marah, dia maki-maki. Maki-maki itu dalam bahasa Aceh temenak. Kejar sapi itu enak enggak saya ucapkan? Enggak enak ya, karena delay tadi. Kecuali sensor nanti, kejar sapi katanya. Nah semenjak itu saya ingat, wah, jadi saya tahu kosakata kejar sapi itu di lapangan sepak bola Bapak Ibu, dari teman-teman itu. Sebelumnya saya tidak tahu. Pulang ke rumah, udah mau maghrib, orang tua kami udah marah-marah, telat pulang. Saya tahu harus sholat berjamaah atau dulu itu. Disiplin orang tua kami ketat sholat jamaah. Jadi saya nggak mandi lagi Bapak Ibu, pakai kain sarung langsung pergi ke Manasah. Kebetulan Manasah dekat rumah dengan kami, dekat dengan rumah kami itu. Disuruh mandi sama ayah saya, mandi dulu baru pergi ke Manasah. Jadi langsung terucap kalimat itu, ya kejar sapi untuk ayah saya.
Untuk ayah saya tahu itu tidak baik, kalimat itu tidak baik, tapi sejauh mana dia nggak baik itu belum ngerti, masih anak-anak. Jadi kalimat itu saya waktu itu paham kalimat nggak baik, ya saya sebut aja ya Pap Lemo itu ya Pap Lemo itu kalimat nggak baik, saya tahu itu, tapi sejauh apa nggak baiknya itu nggak paham, masih kecil, masih SD kelas 2 atau kelas 3 nggak paham. Wah kaget ayah saya itu, langsung ancam. Sekali lagi ngomong itu ditaruh cabai, katanya gitu. Dan ternyata saya kali kedua nggak ngomong sama ayah saya. Kali kedua itu ngomongnya keceplosan sama ibu saya. Jadi entah apa waktu itu disuruh belanja. Ya kita anak-anak dulu generasi waktu kecil akhir 80-an awal 90-an itu sore-sore itu ada film Satria Baja Hitam namanya. Itu film favorit anak-anak di zaman itu. Anak-anak milenial nggak ngerti. Ya, jadi kalau sudah Satria Baja Hitam itu apapun nggak kalah gitu. Suruh belanja, beli, bantu orang tua. Nggak mau, saya masih nonton. Karena terus dipaksa keluar kata itu. Ya Pak, untuk ibu saya itu. Langsung ditaruh cabai, nggak ngomong-ngomong ibu saya dari belakang itu. Taruh cabai dari belakang. Taruh cabai rawit itu. Wah, pedasnya luar biasa itu. Tapi setelah itu tobat. Itu 2 kali saya mengucapkan kata-kata itu. Ya kebetulan untuk ayah saya sekali, untuk ibu saya sekali. Jadi sudah fair, adil. Ibu sama ayah saya dapat bagian yang sama. Tapi yang ingin saya katakan, kita dilatih benar-benar tentang moral itu sampai di rumah pun tidak boleh diucapkan. Yang herannya saya sekarang, di rumah Allah, di atas mimbar agama, kalimat itu diucapkan. Gila nggak itu sekarang? Ceramah maulid, keluar kata ya Pak Ma dari penceramahnya. Selama Isra Mi'raj keluar dari ya Pak Ma. Dan itu disampaikan di rumah Allah. Inilah, seandainya saya diundang sama Tengku Bahak ke rumah beliau. Saya diundang ke rumah beliau. Kemudian saya marah-marah di rumah beliau. Saya maki-maki beliau dengan kata itu. Sopan nggak? Itu baru dengan manusia lah. Apalagi dengan Allah. Maka saya tidak bisa terima kalau ada marah-marah, angkat suara besar-besar. Nggak usah ceramah lah. Perbaiki moralmu dulu baru ceramah. Seharusnya Anda itu penceramah, tokoh agama, kasih teladan sama kami. Kok Anda ngajarin kami yang buruk? Ya kan? Itu bukan teladan dari Rasulullah. Seharusnya penceramah itu kasih teladan sama kita. Bagaimana caranya meneladani Rasulullah? Lah dia kasih teladan yang sebaliknya. Nah ini marah. Sekarang jamak terjadi di mana-mana, hampir semua masjid marah. Padahal itu bukan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis itu juga disebut walaisa yadfa'u bisayyiati sayyi'ata. Jadi Rasulullah kalau dijahatin, beliau tidak balas dengan yang jahat, tapi balas yang baik. Walakin ya'fu wa yaghfir. Beliau itu senang memaafkan dan mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah dengan beliau. Ya itu. Jadi kalau kita tidak sanggup seperti Rasulullah, ya minimal bau-baunya adalah. Belum sanggup memaafkan, minimal kita tidak maki. Ya pendam aja dulu dalam hati, minggir, ya kan? Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi ada Al-Mutawakkil ya, salah satu nama Nabi itu Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian wa minha al-mahi. Al-mahi itu penghapus dosa. Al-hashir, tempat orang berkumpul. Tempatnya namanya mahsyar. Kegiatan kelak berkumpulnya manusia itu namanya al-hasyru. Ya, maka nanti ada satu doktrin dalam ajaran Islam. Saya nyebut doktrin karena kita tidak bisa cerna itu secara akal. Kita tidak bisa buktikan itu, tapi kita imani Bapak Ibu. Dalam Islam itu ada namanya an-nasyru wal hasyru. An-nasyru itu dibangkitkan kelak dari kubur kita, itu hidup balik kita. Kemudian setelah dihidupkan, dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Kegiatan kita berkumpul di satu tempat itu disebut dengan al-hasyru. Tempat kita berkumpul itu namanya mahsyar, isi makannya. Atau orang Aceh nyebutnya, atau kita orang Indonesia nyebutnya padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Nabi Muhammad salah satu namanya itu al-hasyir, tempat orang berkumpul. Kenapa?
Orang pada cari syafaat semua kepada Rasulullah kelak. Kita cari Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tahu ini sering salawatan dengan saya ini. Mari dapat syafaat. Ini tidak pernah salawatan, udah giliran nantilah nomor terakhir Rasulullah. Maka Bapak Ibu harus rajin-rajin salawatan kepada Rasulullah ya, karena yang bisa memberikan syafaat itu selain Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka disebut dengan Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Aqib itu penutup nabi-nabi yang lain. Jadi nabi terakhir itu adalah Rasulullah. Nah, ketiga nama ini diambil dari salah satu hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sammalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'an. Jadi Rasulullah pernah menyebut-nyebut nama untuk dirinya sendiri kepada kami dengan banyak nama. Kata Jubair bin Mut'im. Ya. Faqala, di antara yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang dirinya atau tentang nama-nama dirinya itu, salah satunya Ana Muhammadun. Saya ini namanya Muhammad. Ana Ahmadun. Saya ini bernama Ahmad. Wa anal mahi alladzi yamhullahu bihil kufra. Saya adalah al-mahi. Artinya yang penghapus. Dengan kedatanganku Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kekufuran, kan? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad manusia jadi ngerti perbuatan syirik, perbuatan kafir. Ya, kemudian beralih kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyebutkan dirinya Ana Muhammadun, Ana Ahmadun, Ana al-Mahi alladzi yamhullahu bil kufra. Saya adalah penghapus dosa, karena dengan kedatangan saya Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kekufuran. Ya, wa ana al-hashir, kata Rasulullah. Saya adalah tempat orang berkumpul. Di padang mahsyar kita berkumpul semua di dekat Rasulullah. Nabi-nabi yang lain bahkan cari syafaatnya kepada Rasulullah. Ya, maka ada cerita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi Musa umat-umatnya cari syafaat kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alaihissalam ngomong kepada umatnya, saya tidak bisa kasih syafaat. Terus umatnya nanya, yang bisa kasih syafaat siapa juga? Ya, Nabi akhir zaman itu. Akhirnya Nabi Musa memimpin umatnya untuk mencari Nabi akhir zaman itu. Maka dia menyebut dirinya wa ana al-hashir. Saya ini adalah tempat berkumpulnya umat manusia. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadamayya. Yang mana semua manusia itu berkumpul di bawah dua telapak kaki saya. Qadamayya itu dua telapak kaki saya. Itu. Maka nanti ada Hud. Hud itu telaganya Nabi. Di situlah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada semua umat manusia. Wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Saya adalah penutup, nabi penutup. Ya. Nah, setelah saya di sini disebutkan alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Setelah saya tidak ada lagi nabi. Nah, ini Bapak Ibu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya al-mahi, al-hashir, al-aqib, wal muqaffa, ya, seorang berseni. Ya, Nabi Muhammad itu pecinta seni, ya, bukan anti seni. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan seni itu bukan bagian daripada Islam. Wah, enggak. Nabi Muhammad itu senang yang indah. Keindahan itu kan seni, estetika. Ya, kalau logika itu akal, ya, basisnya ilmu pengetahuan. Etika itu basisnya akhlak atau moral. Seni itu basisnya estetika, kan gitu. Jadi Rasulullah itu menghargai betul seni. Maka sampai-sampai ada orang Habsyah datang mau jumpa Rasulullah, ketemu akhirnya dengan Rasulullah di kota Madinah. Mereka buat pertunjukan, joget-joget. Ada tarian, ada pertunjukan tarian. Para sahabat awalnya agak sedikit marah, tapi kemudian dibiarkan. Da'hu ya ashabi, biarkanlah mereka itu. Tidak apa-apa itu. Maka itu termasuk af'alul mubah, termasuk hal-hal yang dibenarkan, yang mubah dalam ajaran syariat. Nanti ada lagi orang bid'ah. Seni semua bid'ah, sedati bid'ah, semua bid'ah. Kacau, enggak ada peradaban gitu. Ya, wa nabiyyu taubah, nabi yang membawa taubat, ya, yang menerima taubat, mudah menerima taubat orang. Bukan pendendam ya. Wa nabiyyu rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa nabiyyul malhamah, malhamah itu yang heroik, yang kepahlawanan. Ya, orangnya pahlawan. Pahlawan itu kan heroik. Biasanya dia siap mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu pahlawan, Bapak Ibu.
Jadi ada orang ngaku dirinya saya berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Sedekah aja nggak mau. Gimana jadi pahlawan? Jadi pahlawan itu adalah orang yang senang atau mau rela berkorban untuk orang lain. Menurut hemat kita, menurut hemat saya Bapak Ibu, pahlawan kita masing-masing itu adalah orang tua kita. Saya baru tahu setelah saya jadi orang tua. Kita nggak mau berkorban habis-habisan untuk istri kita. Mati istri kita, cari istri baru kan gitu. Itu juga seorang istri nggak akan habis-habisan untuk suaminya. Mati suaminya, cari suami baru kan gitu. Begitu juga anak-anak itu nggak habis-habisan dia sama ibunya itu. Misalnya ibunya sakit, ya ibu dia nanya nih, dalam hatinya itu membatin, kapan ya ibu saya sembuh sehingga saya bisa bebas lagi bekerja, kan gitu. Nah, bisa cari lagi nafkah. Tapi seorang ayah, seorang ibu, terutama ibu, ya, dia nggak pernah nanya kapan anak saya itu selesai ya beolnya, nggak pernah nanya. Bahkan seorang ibu atau seorang ayah cita-citanya apa? Anaknya itu nggak usah besar-besar sehingga dia selalu dengan orang tuanya, kan gitu. Saya pernah waktu anak saya itu satu hari beol, kita cuci, kemudian saya ngomong sama istri saya, maunya ini anak nggak besar-besar ya, bisa sama kita selalu. Dia nggak nikah, selalu. Ngomong apa? Jadi seorang orang tua dengan anaknya gitu, Bapak. Ya, tapi seorang anak dengan orang tuanya enggak. Maka pahlawan sejati kita itu sebenarnya adalah orang tua kita sendiri. Dia rela mengorbankan apapun. Saya kebetulan orangnya lasak, kalau tidur itu lasak. Ya, pernah anak kami itu di tengah mau tertimpa, enggak tahu kenapa istri saya refleks. Wah, tendang kaki saya. Jadi segitunya, kok bisa refleks? Padahal dia tidur pulas tadi. Refleks tertendang, saya jatuh, hampir jatuh ya dari tempat tidur itu. Jadi seperti itu. Pahlawan kita itu ya orang tua kita. Maka Bapak Ibu, orang yang paling patut kita mintai nasihat itu ya orang tua. Kenapa? Karena dia yang benar-benar mencintai kita. Kalau teman kita minta nasihat, boleh jadi sebenarnya dia pura-pura kasih nasihat. Sebenarnya dengan nasihatnya dia ingin menjatuhkan kita, kan gitu. Tapi kalau orang tua tidak mungkin menjatuhkan anaknya, itu tidak mungkin. Dia benar-benar pahlawan sejati kita itu ya kedua orang tua kita, terutama ibu kita masing-masing. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, ini masih banyak nama-nama Nabi yang lainnya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.